Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan Anda bisa lihat di belakang saya sudah ada Mazda CX-5. Dan ini adalah generasi keduanya. Pada saat saya bikin video ini, mobil ini belum masuk ke Indonesia karena baru akan masuk di Gias 2017 bulan Agustus. Seperti apa mobil ini dan spek apa yang ditawarkan untuk konsumen Indonesia? Sekarang kita lihat dan saya mengetes mobil ini di Bali. Ada dua varian dari CX-5 yang dijual di Indonesia, yaitu GT dan Elite. Kemana varian Touring? Kalau Anda nanti lihat speknya yang nanti akan saya jelaskan, GT sebenarnya adalah mirip dengan Touring di generasi sebelumnya, dan Elite mirip dengan GT di versi sebelumnya. Jadi Elite dan GT itu sebenarnya adalah mobil yang sama dengan desain yang sama, tapi di Elite itu diberikan body kit, beberapa fitur tambahan, serta yang utama adalah fitur keselamatan Eye Active Sense, di mana ada radar yang memantau kondisi sekitar. Oke, sekarang kita lihat desain bodinya. Secara umum, desain bodi dari CX-5 terbaru ini adalah evolusi. Dia tidak terlihat berubah drastis, Anda tetap bisa mengenali ini CX-5, padahal setiap bagian dari bodi itu baru. Lampu sekarang lebih sipit, untuk di tipe GT menggunakan adaptive front lighting system yang bisa berbelok sesuai dengan arah setir, sedangkan untuk Elite sudah menggunakan adaptive LED headlamps yang lampu itu bisa mati sebagian supaya menghindari pengendara dari depan silau. Kemudian fog lamp ini masih sama seperti sebelumnya, kecil dan memang tidak terang di malam hari. Jangkauannya sangat dekat fog lamp ini, tapi dia lebih ke arah fashion sehingga mobil ini terlihat cantik. Kemudian grill itu sekarang menjorok ke dalam dengan emblem Mazda yang tegas. Secara umum desainnya terlihat modern. Dari samping, siluet khas Mazda CX-5 masih bisa terlihat, dan mobil ini memiliki ground clearance 193 mm. Bannya sendiri baik untuk GT maupun Elite itu menggunakan 19 inci. Kita ke belakang, Anda juga bisa melihat lampu belakang yang sipit seperti depan, sehingga desain dari depan sampai belakang itu terlihat harmonis. Masih terlihat seperti CX-5, tapi Anda akan langsung merasa bahwa mobil ini berbeda, mobil ini lebih modern dan lebih cantik. Satu hal yang menurut Mazda sangat diperbaiki di generasi ini adalah NVH-nya, alias Noise, Vibration, and Harshness, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kehalusan dan keheningan mobil ini. Mazda benar-benar tidak main-main masalah NVH ini. Mereka ingin menjadikan mobil ini sehalus mungkin dan banyak sekali detail yang mereka lakukan. Wiper diturunkan ke bawah itu supaya levelnya di bawah kap mesin sehingga tidak tertabrak oleh angin. Seal pintu ini ditambah untuk menambah kerapatan, walaupun menutup pintu jadi sedikit lebih berat tapi sangat kedap. Kemudian di suspensi itu banyak sekali material-material peredam getaran, serta yang unik adalah sampai material plastik di interior itu digantikan dengan material empuk. Itu bukan hanya untuk kemewahan tapi juga untuk menyerap suara. Sehingga Mazda mengklaim mobil ini NVH-nya paling bagus di kelasnya, bahkan lebih bagus dari sejumlah merek Eropa. Untuk pertama kalinya Mazda melengkapi CX-5 dengan power backdoor. Dan begitu Anda buka, maka Anda akan melihat bagasinya. Sebelumnya CX-5 memang tidak pernah bagus dalam hal akomodasi untuk barang maupun orang, dan di generasi baru ini memang tidak berubah banyak. Dia kapasitasnya adalah 432 liter pada saat kursi tegak semua, tapi ketika jok belakang dilipat dia bisa 1300 liter. Itu bukan yang terbesar di kelasnya. Bandingkan dengan Hyundai Tucson yang sebenarnya sekelas di bawah ini yang sebelumnya kami tes, itu dia sudah bisa 500 liter dan 1500 liter ketika bangku itu dilipat. Jadi untuk masalah akomodasi memang CX-5 tetap bukan yang terbaik di kelasnya, karena memang bukan itu aiming dari mobil ini. Ban serep menggunakan tipe temporary, dan yang agak istimewa adalah jok belakang ini bisa dilipat dengan tarikan satu tuas dari belakang, ada tuas untuk kiri dan kanan, dan dia bisa dilipat 40, 20, 40 sehingga memungkinkan Anda lebih fleksibel untuk mengangkut barang. Dan kalau Anda takut terjepit oleh pintu elektrik ini, tidak usah khawatir karena dia ada sensor jepitnya. Dia akan berhenti ketika mendeteksi ada halangan.
Mesin 2500 cc 4 silinder yang digunakan masih sama dengan generasi sebelumnya, namun kini diprogram ulang supaya penyaluran tenaga lebih linear dan menghasilkan tenaga sedikit lebih besar. Kini ia bermain di 190 PS dan 251 Nm dan menyalurkan tenaganya ke roda depan lewat transmisi 6 speed yang juga sama. Tanpa buang banyak waktu, kami pun segera menjalankan mobil ini. Yang langsung terasa begitu masuk ke interiornya adalah dashboard semua berubah total. Dia sekarang desainnya jadi lebih modern, dan yang paling kami apresiasi adalah material-material plastik keras sekarang tidak ada lagi, semua digantikan dengan material-material yang lunak, sehingga kesannya lebih premium itu hadir di mobil ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi ada beberapa hal yang masih sama di mobil ini. Instrumen itu masih sama, tapi untuk tipe Elite itu MID-nya sudah berwarna, serta AC juga ini masih sama desainnya. Dia dual zone kanan dan kiri. Kemudian parking brake elektrik juga itu masih sama seperti sebelumnya. Tapi di generasi baru ini dia sudah ditambahkan auto hold, sehingga Anda tidak perlu menginjak rem terus pada saat di kemacetan, tinggal lepas saja gas walaupun transmisi berada di posisi D. Untuk MZD controller ini yang di tengah, yang mirip iDrive-nya BMW, itu desainnya masih sama, dan ini memang sangat enak untuk menggunakannya, apalagi tombol volume juga diletakkan di samping MZD controller ini. Ada satu hal lagi yang sama, yaitu posisi berkendaranya. Ini sama dengan sebelumnya, setirnya juga bisa tilt dan teleskopik, sehingga posisi mengemudinya itu sangat ergonomis. Mungkin ini yang terbaik di kelas medium SUV. Lantas bagaimana dengan kehalusan dan keheningannya yang menurut Mazda sudah jauh diperbaiki? Ya, mobil ini terasa jauh lebih halus dari sebelumnya. Tapi jangan salah, maksud kami bukan suspensinya yang jadi lembut, karena suspensinya itu tetap sedikit agak keras. Tapi getaran-getaran kecil yang biasa dihasilkan oleh mesin atau oleh suspensi atau angin dari luar itu berkurang sangat drastis. Juga peredaman suara dari luar juga itu sangat baik, kecuali motor yang sangat berisik, itu yang baru Anda dengar. Tapi kalau seperti biasa ini, itu sangat hening di dalam kabinnya. Karena memang insinyur Mazda sudah meletakkan sejumlah balancer dan sejumlah peredam suara di titik-titik yang dianggap itu masih menimbulkan getaran atau keberisikan, noise. Walaupun ruang kaki dan kepala tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya, penumpang belakang kini merasakan kenyamanan lebih karena bangku sudah bisa reclining, serta tersedia 2 buah USB slot untuk mengisi ulang baterai gadget Anda. Untuk menambah kesenangan berkendara, Mazda juga menyematkan fitur G-Vectoring Control yang akan membuat mobil kian mantap di tikungan. Juga tetap tersedia pilihan mode berkendara. Sistem multimedia dengan touchscreen serta alunan audio dari Bose akan menambah nikmat perjalanan. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal kami. Ya, ada sedikit kekecewaan di saya kenapa penggeraknya tidak berubah. Mesinnya sama, transmisinya sama, tidak ada perubahan teknologi. Padahal Mazda itu salah satu pabrikan yang paling inovatif sekarang. Jadi wajar kalau kita semua menunggu inovasi apa lagi, tapi tidak. Generasi baru dari Mazda CX-5 ini lebih ke arah kosmetik, baik di luar maupun di dalam. Tidak ada teknologi yang benar-benar baru, tapi tenang, karena Mazda itu berdasarkan jejak rekamnya, itu biasanya ketika ada teknologi baru, mereka tidak menunggu sampai ada generasi baru dari mobil itu baru diberikan. Contohnya seperti Mazda CX-5 sebelum facelift dan sesudah facelift di generasi pertama, itu ada teknologi-teknologi baru dan fitur baru yang ditambahkan. Jadi kita masih berharap ada yang baru nantinya di mobil ini. Oke, sekarang kita berbicara mengenai perbedaan antara kedua varian itu. Tadi sudah dijelaskan di luar bahwa tipe Elite itu memiliki body kit. Di dalam
ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah tipe Elite memiliki jok elektrik untuk supir maupun penumpang. Sedangkan kalau di GT hanya untuk supir, dan di Elite juga itu sudah ada memori seat untuk jok pengemudi. Kemudian yang kedua, dia sudah memiliki DVD player Elite dan HUD. HUD-nya berbeda dengan HUD Mazda sebelumnya. Biasanya head-up display itu keluar kaca yang memantulkan citra dari bawah dashboard, tapi ini sekarang tidak ada yang kaca yang nongol ke atas sehingga tidak menghalangi visibilitas sama sekali, tapi dia langsung memantul ke kaca depan, dan tampilannya juga lebih lebar, lebih berwarna, dan lebih lengkap informasinya. Kemudian perbedaan berikutnya antara GT dan Elite adalah di soal sensor radar yang memantau keadaan sekitar. Jadi itu Mazda menyebutnya sebagai Eye Active Sense. Mobil ini tersedia dalam 6 pilihan warna dengan merah sebagai hero color. Lantas berapa harganya? Kami mengetes mobil ini di bulan Juli 2017, sedangkan mobilnya sendiri baru meluncur di Agustus 2017, sehingga sampai video ini dibuat saya belum bisa memberitahukan berapa persisnya harganya. Tapi kami sudah menanyakan langsung ke pihak Mazda yang sekarang dipegang oleh Eurocars bahwa walaupun masih diperhitungkan harganya, mereka memastikan harganya akan lebih tinggi dibandingkan CX-5 sebelum ini. CX-5 sebelum ini dijual di kisaran 500 jutaan, dan Anda bisa expect mungkin harganya akan naik lagi. Seberapa naiknya itu belum bisa dipastikan oleh pihak Mazda. Tapi kalau Anda menonton video ini setelah Agustus 2017, sudah ada harga resminya, dan Anda bisa ke website kami di www.autodriver.com atau ke website Mazda untuk melihat harga pasti dari mobil ini. Meski waktu kami mencoba mobil ini cukup terbatas, setidaknya kami merasa generasi baru ini memang membawa CX-5 semakin sempurna, terutama dalam hal desain serta kehalusan berkendaranya. Tapi tentu, untuk impresi lebih akurat lagi, kami akan segera mengetes mobil ini sesuai standar baku Autodriver dalam jarak yang lebih jauh lagi. Nantikan videonya di channel ini, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Oh ya, kami juga akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like untuk video ini. Jadi begitulah first drive review kami terhadap Mazda CX-5 generasi terbaru ini. Tidak sabar rasanya kami mencoba mobil ini dalam jarak yang lebih jauh untuk melihat semua data tesnya. Tapi terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan kami tunggu komentar Anda. Main juga ke website kami di www.autodriver.com serta subscribe ke channel kami jika Anda belum. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.